Hari ini begitu banyak orang membicarakan tentang surat Al-Maidah ayat ke-51. Dan ayatnya memang sangat-sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian. Dan ini ayat yang merupakan ayat yang nas, yang sharih, eksplisit. Dia sangat gamblang, tidak ada kekaguran di dalamnya bagi orang yang membacanya dan juga membaca tafsirannya. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia adalah multi tafsir dan semacamnya. Jika jujur dan melihat buku-buku ulama kita, orang akan tahu bahwa membaca artinya saja kita sudah paham maksudnya. Dan kalau kita membaca tafsir ulama kita, maka kita akan semakin yakin akan maksudnya. Dan ini dipersoalkan dan dibicarakan. Padahal sebenarnya seandainya mereka tidak mau menerima ayat ini dan tidak boleh menerima sebagian dan menolak sebagian, tapi seandainya mereka mau menolak surat Al-Maidah ayat 51, maka kita katakan masih sangat-sangat banyak ayat-ayat al-wala' wal-bara' yang menjelaskan tentang tidak bolehnya mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, mengangkat orang kafir sebagai teman dekat, penyimpan rahasia, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun ha antum ula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya, dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, jangan kalian mengangkat orang-orang selain kalian sebagai bitanah. Bitanah dari kata-kata batin. Batin artinya yang kita simpan rahasia kepadanya. Sekret kita, sekretaris kita, orang yang kita simpan, walaupun dia bawahan, tapi rahasia-rahasia kita, rahasia kaum muslimin dia pegang. Apalagi kalau dia berada di posisi yang teratas tentunya. Menjadikan bawahan saja orang yang kita jadikan tempat kepercayaan, tempat menyimpan rahasia orang di luar kita, maka tidak boleh, kata Allah. La ya'lunakum khabala, karena mereka itu secara umum, kata Allah, tidak henti-hentinya mau menyusahkan kalian, mau merugikan umat Islam. Sangat nampak permusuhan lewat statement-statement, pernyataan-pernyataan mereka. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka jauh lebih besar. Kalau hari ini kita dibuat marah dari sekian banyak statement dari orang-orang kafir, maka seharusnya kita tahu bahwa apa yang mereka sembunyikan jauh lebih besar daripada apa yang mereka telah utarakan. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Qad bayyana lakumul ayat. Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. In kuntum ta'qilun, jika kalian mau memikirkan, mau berakal. Ini dalam surat Al-Imran ayat 118. Allah mengatakan, ha antum ula, itulah kalian, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian sok cinta sama mereka, simpati sama mereka, suka sama mereka, padahal pada hakikatnya mereka tidak suka kepada kalian. Ya. Kita kadang bertepuk sebelah tangan, kita sangka dengan gaya kita mau menjilat mereka. Ya, sebagian kaum muslimin, para munafikin menunjukkan hal tersebut, menunjukkan siap pasang badan demi membela orang kufar yang sangat jelas permusuhannya kepada kita. Kalian berlagak cinta kepada mereka, mau cinta sama mereka, mau mendekati mereka, palsunya mereka tidak sayang kepada kalian, tidak cinta kepada kalian, karena mereka hanya memanfaatkan kalian sesat. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kalian. Ini ketika menafsirkan ayat seperti ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan asar dari Umar bin Khattab yang terkenal ketika beliau menegur ketika diangkat seorang Nasrani sebagai katib, sekretaris, dan meninggalkan orang-orang beriman. Ketika dikatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang yang pandai menulis, seorang yang
pandai dalam manajemen dan semacamnya, maka dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa yang seperti itu lebih kaum muslimin juga banyak. Atau seandainya tidak ada kaum muslimin yang sama ilmunya seperti dia dalam persoalan seperti itu, maka keimanan yang ada pada orang beriman jauh lebih berberkah dari keahlian, kecerdasan, kecakapan yang dimiliki oleh orang Nasrani tersebut. Dan Imam Qurtubi mentaklif asar tersebut dan beliau mengatakan, dan ini sangat disayangkan di zaman ini, sudah mulai sebagian penguasa mengangkat orang-orang kafir sebagai penulis mereka, sekretaris mereka. Dan itu beliau telah sebutkan di abad ke-6 Hijriah, sekitar abad ke-6 Hijriah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan bagaimana lagi kalau beliau lihat zaman kita ini. Dan ini menunjukkan bahwa memang jelas ayatnya penunjukan yang memang seperti itu. Dan juga dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang beriman. Jangan mengangkat orang kafir selain kalian sebagai orang-orang, sebagai wali pemimpin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin jika Allah menjadikan itu sebagai alasan paling kuat bagi Allah untuk menyiksa kalian disebabkan kalian mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin kalian? Dan sangat-sangat banyak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man ahada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak kamu dapati seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mau berkasih sayang, berteman dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka sendiri, ya, bahkan walaupun ada hubungan kekerabatan, tapi dia memusuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Mau berkasih sayang dengan mereka-mereka yang menjadi musuh Allah, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah terhadap bapak beliau sendiri dalam perang Badar. Dan ayat ini turun kepada orang semacam beliau. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, dan telah ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada sebagian anaknya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah tunjukkan juga terhadap sebagian saudara beliau yang kufur kepada Allah. Au ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Dan ini yang sangat banyak dalam perang Badar. Ini perang antara orang beriman dan musuh-musuh Allah, dan boleh dikata antara orang-orang beriman yang ada di Makkah melawan keluarga-keluarga mereka yang kufur dan musyrik yang mengusir mereka dari Makkah. Dan masih sangat-sangat banyak ya ayat-ayat yang semacam ya ayyuhalladzina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, dan seterusnya. Kan itu kawan sekalian, ketika mereka mempersoalkan surat Al-Maidah ayat 51, dan ini pun menunjukkan hal yang sangat bahaya ketika mereka mau menolak ayat Allah yang sangat-sangat jelas, maka kita katakan ayat-ayat yang semacamnya masih sangat banyak, dan tidak mungkin ayat tersebut memiliki makna yang lain kecuali apa yang telah dijelaskan para ulama-ulama kita. Dan ingat kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, dan dialah Allah yang mengetahui maknanya, dan Allah mengajarkan kepada sebagian umat para ulama akan maknanya. Maka pernyataan yang sangat keliru jika dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa makna terjemahan Al-Quran, penerjemah penafsir Al-Quran? Allahumma alimhu ta'wil. Nabi SAW telah meminta berdoa kepada Allah untuk diajarkan Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Dan ayat-ayat ada dua kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dan ayat-ayat ada dua, yaitu ayat-ayat yang muhkamat, semuanya orang tahu, dan ayat-ayat yang mutasyabihat yang
Tidak semuanya orang tahu. Jadi ayat yang muhkamat itu yang sangat-sangat jelas. Dan ini hanya dibutuhkan kadang bahasa Arab untuk memahami maknanya. Dan ada ayat yang memang mutasyabihat, yang memang tidak semuanya orang tahu. Tapi apakah tidak ada yang tahu kecuali Allah? Sampai ini pun Allah mengatakan wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm. Dan tidak ada yang mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat yang memang tidak jelas maknanya itu kecuali Allah warrasikhuna fil 'ilm, dan orang yang mendalam ilmunya terhadap tafsir dan terhadap hukum-hukum agama secara umum. Jadi tidak ada dalam ayat-ayat yang tidak ada ketahui kecuali Allah. Lalu jika dikatakan kecuali Allah, ya kenapa mereka berani juga untuk menolak orang yang mengatakan ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwa memang tidak boleh yang mengangkat sebagai orang pemimpin orang-orang kafir. Ya, padahal begitulah makna dan apa yang dibacakan dalam ayat tersebut, sehingga ketika mereka mengatakan Allah saja yang tahu, tapi tidak ada juga alasannya bagi dia untuk menolak orang yang mengatakan seperti itu, karena memang begitulah yang dipahami oleh setiap orang yang membaca ayatnya dan terjemahannya.